Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Yang jawab boleh perwakilan. Nah, kalau dari jawaban itu ada yang ditambahkan, silahkan ditambahkan. Nanti kalau misalnya kira-kira sudah tidak ada yang ditambahkan, berarti kita beralih ke pertanyaan berikutnya, ya. Begitu. Jadi nanti kita akan dapat ininya, akan mendapatkan informasi. Nanti izin saya rekam ya jawaban hanya untuk kepentingan publik ya. Dan nanti menjadi sumber untuk laporan ya. Bukan dibocorkan suaranya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama adalah ada informasi yang sedang kami gali sebenarnya, dan pasti Bapak dan Ibu yang lebih tahu tentang ini. Bagaimana sebenarnya pemerintah desa, terutama desa-desa yang menjadi dampingan dari Bapak dan Ibu sekalian, itu apakah ada kolaborasi dengan stakeholder lokal? Stakeholder lokal ada pihak-pihak lain selain pemerintah sendiri, mungkin ada pihak lain baik dari desa maupun di tingkat kecamatan atau stakeholder lain yang dilibatkan untuk berkolaborasi dalam mencapai SDGs atau mencapai tujuan pembangunan. Siapa kira-kira yang akan menjawab pertama? Ada nggak pemerintah desa dalam mencapai tujuan SDGs? Mungkin salah satunya atau salah duanya gitu ya. Kan kadang-kadang mereka tidak langsung menyebut SDGs, tapi kan dari 17 itu pasti ada program yang dijalankan lah. Ada nggak kolaborasi dengan stakeholder lokal? Ada, Pak. Ibu dulu. Sokyo. Mungkin disampaikan. Jadi ada dua desa bekerja sama. Kebetulan juga kemarin pas peresmian jembatan tersebut dihadiri langsung oleh Pak PJK. Kalau anggarannya dari mana? Anggaran kolaborasi dengan. Jadi anggaran juga dari dua dana desa, dari dua desa itu ya, membangun jembatan karena memang ini menghubungkan dua desa. Ada tambahan lagi? Tadi dari Pak. Ada tambahan? Pengalaman yang lain silakan. Oh iya, terima kasih Pak. Kalau yang stakeholder yang ada di desa itu saya pernah ngalami
di Kutasari itu Pak. Ya. Itu kehadiran dari pihak ketiga yaitu filantropinya. Itu pengusaha rental itu dalam hal di capaian ketiga ya desa sejahtera itu dia memfasilitasi kebutuhan pemerintah desa untuk menghantarkan orang yang sakit itu maaf aja ya itu sakitnya sakit jiwa gitu ya terganggu lah jiwanya itu gratis itu sampai sekarang pun masih jalan. Iya paling itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Ada pengalaman lain? Mungkin. Kalau untuk di Kecamatan Tambak kebetulan untuk desa memang ada kerjasama dari UGM. Kebetulan sekdesnya koordinasi dengan UGM, kemudian UGM bersedia membantu kepada BUMDes, jadi ini masuk ke kemitraan untuk pembangunan desa SDGs yang ke-17, di mana mereka membantu untuk melakukan penelitian terkait dengan oven. Jadi permasalahan pabrik sorghum adalah bahwasannya ketika musim hujan maka tidak bisa berfungsi atau tidak bisa manasin gitu lah ya. Nah akhirnya dari kerjasama itu dari UGM membantu memberikan penelitian dan beliau bersedia seumur hidup untuk bekerja sama. Alhamdulillah kemarin oven sudah jadi dan sudah diberikan ke desa. Akan tetapi memang oven itu masih ketika dicoba ini memang belum begitu berhasil karena ternyata ketika dikeringkan itu masih tidak sesuai dengan kalau yang dikeringkan melalui panas matahari. Tetapi kerjasama ini ya alhamdulillah lah ya karena jarang-jarang kalau itu kayaknya dari dana penelitian atau apa ya yang anggarannya pun itu semua dari UGM ya dari dosen UGM bahkan terkait dengan penelitian itu dari mahasiswa UGM sendiri itu juga dilibatkan sehingga pada waktu itu sekitar 3 bulan anak-anak dari UGM pun didatangkan untuk melaksanakan penelitian terkait dengan pabrik sorghum tersebut gimana caranya supaya oven ini bisa berjalan. Mudah-mudahan ke depan ini penelitian akan dilanjutkan terus dan nanti sampai menemukan bagaimana sorghum ini benar-benar ketika tidak dengan menggunakan air panas matahari bisa menggantikan itu mungkin. Tapi masih butuh penelitian. Iya. Jadi tadi ada kerjasama dengan pemerintah, kemudian ada dengan swasta pihak ketiga dan ini ada dengan UGM kampus ya. Hampir pentaholik ada semua itu. Ada pengalaman lain? Tambah ya. Silakan. Dengan rumah sakit dalam rangka penanganan stunting di Kendal itu kebetulan kan ada JIH. Oh iya. Jadi JIH terlibat dalam pertama sosialisasi tentang stunting, ada kelas parenting juga. Terus ketika ada yang terindikasi stunting, indikasi yang baik karena tinggi badan kurang, berat badan kurang dan lain-lain, bisa langsung ditangani oleh JIH bersama dengan desa. Misalnya datanya dari desa, dia mengajukan urus sakit itu. Nanti aku sebenarnya terkait dengan kesehatan tadi ada yang kesehatan jiwa gitu ya. Yang ini masih terkait dengan pertanyaan yang kedua sebenarnya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa saja strategi yang telah berhasil diterapkan oleh pemerintah desa dalam mendukung pencapaian SDGs bidang kesehatan. Tadi sudah yang penyakit jiwa, kemudian stunting juga ada yang melalui kolaborasi dengan pihak ketiga atau baik itu pemerintah maupun swasta. Kalau dalam hal ini adalah rumah sakit, ada nggak yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai hal ini yang terkait dengan kesehatan selain dengan itu? Misalnya ada model yang lain nggak? Kan tadi ada dari filantropi yang dari swasta, kemudian ada dari rumah sakit itu untuk mencapai SDGs bidang kesehatan ada. Sedikit saya tambahkan Pak. Ya. Itu sama lah ya, kebetulan sekarang saya di Batik Raja juga gitu ya. Itu dalam hal untuk capai SDGs yang ketiga itu kan tidak harus mesti bentuknya apa yang tadi saya sebutkan. Ini kalau kita bicara tentang pentahelik itu kan ada satu yang belum pernah kesentuh yaitu media Pak. Ya.
ya moga-moga media saya bisa memberikan kontribusi gitu. Ya, di sini kan ada Mas Santo itu kan dari Polres Jawa Tengah gitu ya. Dan kalau saya kan memang jurnalisnya memang dari TV Desa gitu, dari pusat. Nah itu yang sementara ini adalah desa agak-agak ketakutan kalau media itu masuk, padahal itu adalah pilarnya pentahelix dan ini mesti harus diselesaikan itu. Dan itu perlu sebenarnya melalui media kadang-kadang masalah yang tadinya nggak selesai jadi selesai. Iya, karena kan gini biasanya orang kan takutnya TPP Pak, tukang foto-foto gitu. Iya. Padahal itu penting gitu. Iya. Itu aja Pak, makasih. Baik, tadi dari media tambahannya ada lagi? Ya, silakan Bu. Saya kembali ke sini lagi. Di wilayah kecamatan sendiri kita sudah mulai dari tahun kemarin ya Pak, selalu mengajak pemerintah desa agar memulainya dari mana dari kegiatan stunting, selalu dorong desa melakukan stunting, yang mana nanti hasil dari stunting ini adalah upaya-upaya untuk dilakukan penanganan stunting Dan itu sebenarnya sesuai dengan program pemerintah ya Bu ya, terkait dengan penanganan stunting. Harus dimasukkan gitu ya dipantau ini harus masuk programnya gitu. Oke, baik, ada tambahan lagi terkait dengan kesehatan, mungkin pengalaman yang lain? Kesehatan dari pasti adanya bidang desa. Iya. Bidang desa, kemudian PPK desa yang memang sebagai tim dari kabupaten juga. Kemudian yang pastinya ya kalau di desa harus penting tentang penanganan stunting, karena mereka sendiri itu yang ngecek, dibantu oleh dinas mereka sendiri sudah dilatih juga terkait dengan bagaimana pemberian PMT, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya. Ya, berarti sebenarnya desa ini mengupayakan pencapaian SDGs bidang kesehatan ya, maksudnya melalui berbagai macam cara. Tadi ada yang dengan kolaborasi, kemudian memastikan programnya masuk ke BPBDes, kemudian ada kadernya juga, ada bidang desa juga, itu sudah dilakukan. Dan bisa diukur nggak Bapak Ibu capaiannya sejauh ini? Maksudnya dari apa yang sudah dilakukan oleh desa, khususnya terkait dengan misalnya contoh nih stunting gitu ya, program sudah berhasil diukur nih, sudah sekarang gizi masyarakat sudah lebih baik gitu, atau dari tadi Pak yang kerjasama dengan rumah sakit gitu, itu ada evaluasinya nggak? Modelnya apa? Seperti apa biasanya yang dilakukan? Kalau pencapaian pasti naik turun, tergantung pada waktu penimbangan. Jadi kalau misalnya di bulan Agustus sama bulan Februari itu kan ada timbangan serentak. Iya. Itu ya. Kemudian kalau timbangan serentak itu biasanya naik dibanding kalau yang bulan-bulan biasanya, karena ketika kalau serentak kan harus dihadirkan. Nah, kemarin juga ada yang timbangannya 100% yang bulan Juni. Itu timbangan 100% terus meledak akhirnya. Jadi naik sekali. Jadi mungkin kalau seandainya supaya bisa melihat apakah itu naik turun, seharusnya mungkin dari Januari sampai Desember. Kalau misalnya mau 100%, pesertanya 100%, terus itu agak bisa dilihat. Tetapi ketika ini Februari sampai Agustus itu timbangan serentak. Terus kemudian yang bulan Juni timbangan 100%, itu otomatis dia akan meledak. Kenapa? Ya karena wajib semua yang ketika dia tidak hadir akan Juni. Tetapi di bulan-bulan biasanya yang ditimbang itu yang hadir saja. Nah itu kadang-kadang pasti bulan-bulan tertentu itu naik. Kalau menurut saya jadi perlu evaluasi supaya dari Januari sampai Desember stagnan atau mau naik sedikit atau jadi nggak deg gitu, jadi grafiknya tidak terlalu. Tapi itu kan dipengaruhi dari jumlah yang berkembang ya. Maka dari itu seharusnya mungkin ada program yang selama setahun itu mau 100% semua misalnya. Atau base datanya mau pakai mana? Yang pakai 100% berarti ngukurnya Februari tadi ya? Serentak itu Februari dan Juni. Ya berarti Februari sama Juni, nanti Februari Agustus maaf. Ke Februari Agustus berarti Februari Agustus lagi. Iya. Sedikit tambahan ini Pak. Kalau kita bicara tentang stunting itu ya, dari Pemda itu kan kemarin baru memberikan surat
tentang lokus capaian penuntas stunting. Dan kebetulan itu nanti sama Mbak Mari sama Mas Bani itu, kebetulan itu Patik Raja itu adalah kecamatan ataupun desa yang tahun 2023, 24, 25 itu tidak jadi lokusnya stunting. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan harus ada sebuah tindak lanjut hasil itu ke evaluasi ya. Karena kalau pengetahuan saya tentang stunting itu kan tidak hanya tinggi badan, berat badan, tetapi ada penyertanya yaitu sensitifnya. Contohnya adalah rumah sehat, itu kan harus tidak masuk kategori rumah tidak layak huni, terus jamban, terus air bersih gitu, terus ada IPAL. Nah, hal-hal ini adalah penyertanya sebetulnya Pak. Kalau kita konsentrasi pada tinggi badan berat badan, oleh Mbak Dina udah selesai dijawab, tetapi penyertanya yang sensitif ini yang kadang-kadang itu pemerintah desa ataupun OPD teknis itu memang harus dibangun ke pemahaman yang sama gitu, sehingga alat ukurnya atau indikatornya itu harusnya ya sama gitu. Contoh di desa ini yang namanya harus RTLH kayak apa sih gitu. Nah, menurut Dinperkin kayak apa? Nah, sementara ini itu hanya bagian penuntasan, paling desa itu paling banyak 5 RTLH aja udah luar biasa pakai dana desa. Sisanya paling berharap dari bantuan kabupaten. Paling itu Pak. Terima kasih. Kalau selama ini Pak ukurannya sama nggak? Maksudnya ukuran-ukuran untuk itu, kayak misalnya RTLH, kemudian tadi standar-standarnya itu sama atau masing-masing menerjemahkannya masih beda? Mungkin yang lain bisa bantu. Ya, kalau untuk RTLH itu kan tergantung sumber dana ya Mas. Misalnya contoh RTLH kabupaten atau provinsi, itu kan biasanya dananya sekitar 18 juta ya sekarang. Kalau dana desa itu kan paling cuma 10 juta, itu pun hanya untuk material. Jadi kadang antara satu rumah dengan rumah yang lain, terus sumber dananya juga beda, otomatis hasil RTLH-nya kan juga beda. Kalau ini cara penilaiannya bahwa ini disebut rumah tidak layak huni, ini sudah itu sama standarnya? Biasanya sih dari tanah, misalnya dari data itu juga biasanya yang dari data Perkin kan biasanya ada yang mana saja yang BNBA yang mendapatkan RTLH gitu. Karena bahkan kadang konsistensi data yang digunakan, kalau misalnya tadi masih berkenaan dengan sumber anggarannya, kalau itu bantuan dari keuangan dari provinsi maupun kabupaten, biasanya rekomendasi BNBA-nya itu terbitan dari Perkim atau PU ya. Sementara kalau itu dana desa, kadang-kadang tidak menggunakan rekomendasi itu, mereka dihasilkan lewat forum musdes untuk menentukan BNBA-nya. Sehingga kalau forum musdes akhirnya ya penilaiannya antar warga yang dia paham tentang level itu tidak layak paling-paling dengan kategori mungkin rumah tanahnya lantainya masih tanah, kemudian dindingnya masih begitu. Jadi tetap tadi tergantung dari sumber dananya, karena sumber dana pengaruh ya. Ya itu ya. Karena besarnya berbeda-beda. Persyaratannya juga kan kalau yang dari Bagi itu harus tanah milik sendiri, padahal kan terkendalanya SPPT-nya masih atas nama orang tua yang lainnya. Nah itu kadang udah ditempatin. Iya, jadi kadang di sini mengajukan tapi terkendala itu tadi persyaratan syaratnya nggak bisa. Tantangannya Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi terkait dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan itu. Nah, kalau di dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kalau di desa itu seperti apa yang dilakukan biasanya? Pendidikan kan salah satu bagian dari SDGs juga. Nah, biasanya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Kalau akses itu misalnya yang tadinya nggak ada sekolah jadi ada sekolahan di desa itu, atau tadinya muridnya sedikit, pemerintah desa itu ikut mendorong aksesnya kan jadi lebih ini, atau bekerja sama dengan pihak lain biar anak-anak desa itu kan kalau di desa pasti nggak ada SMA kan, biar bisa sekolah SMA caranya gimana, itu meningkatkan akses. Nah, kalau kualitas mungkin ya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa baik untuk lembaga pendidikan yang ada di desa maupun untuk sumber daya manusia di desa itu di desa atau berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu. Kalau kegiatan perencanaan Mas,
kegiatan perencanaan. Yang melalui kegiatan perencanaan kan Des perencanaan, kemudian kan kalau kita menyusun RKP desa, kita mencermati ulang dokumen RPJMDes, usulan apa-apa saja yang ada di situ, kemudian kita lihat di bidang pembangunan, bidang pendidikan ya. Nah, kemudian kita lihat usulan-usulan kegiatan dari RPJMDes itu yang belum dilaksanakan apa saja. Sekolah misalnya kalau ini fisik ya, Kalau itu kegiatan kebudayaan, area kita masuknya ke kegiatan kebudayaan. Kalau ini bedanya ya, ini kayak Nah terus kalau yang dari yang pendataan tidak sekolah itu kan ada di otomatis ada dua desa yang memang tinggi anggarannya yaitu kemudian yang bantuan dan setelah pendataan anggaran identifikasi dan alhamdulillah untuk tahun ini dari desa masing-masing sudah dianggarkan dari dana desa untuk melaksanakan sekolah yang kemarin sudah berjalan di aula Kecamatan Nangka. Jadi di sekolahnya namanya yang punya anak-anak ya SKB, tetapi pendataannya untuk tahun ini sudah dianggarkan dari desa karena setelah pendataannya dari kemarin dari kabupaten kemudian setelah itu ada verifikasi level kemudian diminta pendataan dari dana desa. Alhamdulillah tahun ini sudah dilaksanakan dan mulai kemarin juga sudah ada ruang belajarnya di Kecamatan Nangka. Alhamdulillah yang mendapat ini yang anak berasal Jadi gini Pak, kalau tadi kita semuanya sama bisa kasih sama desa updating di sana. Kalau kita mencapai acuannya pada status desa Pak. Karena kalau untuk membangun desa statusnya desa berkembang cuma beda. Seperti aja pendidikan itu menurut desa maju, desa maju, desa parah, itu beda-beda. Jadi harus dipahami bareng-bareng kaitannya dengan siapa sih kita berhadapan kalau tidak ada. Karena contohnya kalau yang desa maju itu kan sudah mulai mungkin ada peningkatan kualitas kemudian tapi untuk berkembang belum di sana, untuk membangun fisik aja belum, ya masih lupa lagi juga. Dan ini lebih sentuh gitu ya, karena perencanaan pembangunan kan ada model ya. Nah, modelnya itu disesuaikan dengan satu desanya atau kondisi desanya, atau kondisi desa. Kita di sini. Oke, berarti mengetahui kondisi desa itu menjadi penting, karena kan ada kerbatasan seperti semua pembiayaan itu dengan desa. Ini pun ya orang lah tadi kan ada di bawah dan dari sopir gitu. Ya yang beliau yang punya kemenangan ya harus ini dikasih dana kayak gini, ini sebetulnya sama desa, jangan dipaksakan semua jalan. Dapat contoh kayak desa mandiri itu kan sudah berinovasi, ya jangan dikasih jalan yang masih seperti itu, di kapasitas dasar biasa di. Tadi pertanyaannya berkenaan dengan upaya pemerintah desa untuk
meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di tingkat desa. Mungkin penajaman yang perlu digarisbawahi adalah sesuai Permendes desa bahwasanya menjadi kewenangan pemerintah desa dalam hal peningkatan Sarpras maupun SDM pendukungnya itu hanya di pendidikan anak usia dini. Jadi tadi yang disampaikan teman-teman mulai dari pengadaan sampai dengan pelaksanaannya di APBDes itu kalau di tingkat desa itu hanya pendidikan anak usia dini. Ya, artinya pendidikan anak usia dini dari TK, KB, PAUD, ya, TK, PAUD, KB, dan itu konteksnya kalau bicara Sarpras itu yang miliknya pemerintah desa. Jadi kalau yang dikelola oleh yayasan, untuk Sarpras tidak didanai, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menunjang hal lain seperti tadi meningkatkan kapasitasnya secara umum, mungkin ada kelas-kelas parenting tergantung nanti masing-masing desa saya kira bisa berinovasi lebih karena tiap tahun ada prioritas penggunaan dana desa yang kayaknya dari awal tahun turunnya dana desa sampai dengan sekarang sudah 10 tahun dari dana desa pendidikan masih jadi prioritas seperti itu. Baik, informasi yang juga banyak di sini dari pendidikan tahu ya posisi desa seperti apa, kemudian ternyata sangat berpengaruh dengan desa bagaimana memerankan realisasikan tujuan. Selanjutnya, kalau yang dilakukan oleh pemerintah desa menghadapi isu lingkungan pendidikan kalau yang dilakukan pemerintah desa di dalam mengintegrasikan prinsip kebijakan yang dilakukan oleh desa dan pengelolaan limbah atau organik hampir setiap desa di kecamatan yang kita dampingi itu pasti ada tentang pengelolaan limbah itu sudah organik kan sudah kita biasanya tugas dan atau KSB. Berikutnya adalah pertanian berkelanjutan, biasanya ada tanaman pangan minimal 0% itu sudah mulai mengarah ke apa namanya petani milenial itu biasanya pakai artinya seperti itu kita sampai ke sana. Dan terakhir adalah bagaimana kita menciptakan sebuah konsumen yang cerdas dengan cara yang publish gitu ya, dan namanya apa namanya pakan desa tinggi ketahanan tahun sekali kalau baliknya yang bisa kali ya di Jakarta kalau bisa dicek sama kita di sini sekarang itu lagi apa hidrofon iya di desa itu lagi iya itu sebetulnya pertanian berkelanjutan karena kita kan sudah dibatasi dari LSD bukan salahnya ikut syarikat itu kan nggak boleh bangun gitu. Nah itu larinya desa-desa kami melakukan dan sebenarnya desa-desa yang dibina desa teman-teman semua kalau data dari mereka juga mengikuti perkembangan iya tren yang tadi itu ya saya harus liburan dalam pengisian dan prosesnya sama kan proses bagaimana rencana anggaran nanti subnya masuk ke apakah itu nanti di pangannya itu menambahkan karena namanya fasilitasnya jadi kalau trennya juga bagus datanya tapi kalau berarti kesadaran pendidikan antara pendampingnya kalau menurut dari sosialnya tantangan utama kalau bicara kalau yang saya tangkap sekilas itu kan persoalan bahan persoalan kalau menurut dari pasti yang jadi hambatan atau tantangan utama yang dihadapi untuk mengimplementasikan semua data itu kenapa? Pemutakhiran data
Bukan dilakukan secara manual, tetapi hasil rekomendasinya itu diterbitkan oleh Kementerian Desa melalui sistem informasi desa yang jadi kalau bicara data saya kira mungkin teman-teman di lapang yang tadi dengan yang sudah disampaikan mungkin ada kedalaman yang tidak, tapi saya kira itu tidak bisa diserang Mbak Uya ya. Kalau untuk pendataan saya kira mungkin semuanya sudah maksimal, sudah selesai. Itu karena instruksi dulu sudah selesai, hanya kendalanya dari di sarana untuk olahan datanya. Jadi setelah data manual didapatkan, data itu kemudian diinputkan. Inputnya pun ada dua, pertama menggunakan basis Android, kemudian istilahnya mutasi ke migrasi ke dashboard gitu, dan itu pun dari data yang diinputnya di Android kemudian mutasi ada banyak yang tidak termutasi migrasi. Ya jadi itu olahan database sistem itu. Nah, atas dasar itu ada, nggak tahu ya mungkin di wilayah dengan teman-teman lain, tapi di wilayah kami ada masih tidak bersedia dari pemerintah desa bicara mengenai data. Oh ya, SDGs kami disuruh untuk misalnya penggunaan bisa menyajikan hal-hal yang di apa ya, di ini kan gitu loh. Tadi rekan kami menyampaikannya olahan datanya belum maksimal, iya. Saya menangkap sistemnya ya, berarti kira-kira ini kan melakukan pendampingan untuk pendataan ya. Data sudah didapat dan dimasukkan ke sistem yang integrasi yang paling Android dulu, kemudian dibayar ke dashboard. Nah, sistem ini yang akan mengenerate apa yang diinput. Betul, itu olahan data. Hasil generate-nya atau hasil olah datanya itu tidak sesuai, belum sesuai dengan apa yang dirasakan oleh. Benar, kalau bukan dirasakan belum maksimal, jadi hasilnya itu belum merepresentasikan hasil pendataannya, karena tadi pada saat migrasi ada data yang ibaratnya dari data lain masuk ke desa itu, atau ada yang datanya dari desa terus hilang, terus ada juga yang misalnya kakak itu kan harusnya 16 digit, terus yang didata terbacanya cuma berapa digit. Nah itu pada saat mau update kadang kita terkendala tuh hapus dulu terus input ulang. Intinya PR kita adalah pemutahiran dari SDGs. Sebetulnya kan kita memang ada alokasi terkait dengan pemutahiran yang lain. Tetapi kadang-kadang misalnya kita mengumpulkan sudah mengumpulkan orang-orang, ternyata kadang-kadang ketika sudah diinput ternyata tidak masuk tidak save gitu. Jadi bukan karena generate-nya, tapi karena ada data yang hilang juga ya. Jadi kemarin yang kita sudah mengumpulkan sudah diinput ternyata pada waktu itu ternyata tidak terekam. Itu betul. Kan desa itu setiap semester atau setiap 6 bulan sekali sudah dikonsultasikan data itu. Tapi kadang-kadang dia itu kendala kita sudah mengumpulkan ternyata loh, jadi kira terinput dan sudah capek-capek tidak bisa disimpan, tidak bisa di Apa ya, untuk data kan penganggaran, karena yang menginput kan juga kadang apa ya ada dalamnya ada tugas inputnya. Kadang desa itu tidak mau menganggarkan karena tadi dashboardnya masih sering error tadinya loh. Terus juga hasil inputannya ya tadi ada yang simpan, ada yang enggak, terus ada yang ibaratnya harusnya ada isinya ternyata enter A tidak terbaca. Akhirnya kan desa menganggarkannya bukan untuk data tapi untuk kegiatan datanya lain. Dan itu kendala tantangan kita. cukup besar. Misalnya nggak bisa gitu. iya. Jadi ada yang lain selain Sedikit nambah ya. Jadi kalau kita bicara data itu kan ketersediaan dan kualitas data. Tadi disampaikan ada kendala seperti ya. Memang kalau kita bicara sejarah itu memang ada perbedaan algoritma itu. Dan algoritma yang di Android tidak web itu memang ada berbeda. Jadi kalau berbeda tidak akan masuk. itu nggak bisa, datanya nggak bisa ketarik. Iya, nggak bisa ketarik gitu. Itu yang pertama gitu. Berikutnya adalah kami tertolong adanya data IDM dan juga ada data progres juga. Nah, tantangan kendala yang kita sudah setelah ketersediaan dan data pemahaman dan kapasitas SDM. SDM-nya di sisi mana? Ya
dua-duanya, baik kami sebagai pendamping ataupun yang didampingi, karena kan namanya itu tadi gitu kan, ada sebuah keterbatasan yang memang makanya kami ada berjenjang, ada di tingkat lokal desa dan di kecamatan ataupun di tenaga. Itu kan sebetulnya untuk memecahkan itu. Jadi kalau ini ada masalah nih nanti atasnya. Ya, kayak gitu. Nah, sehingga dari kapasitas itu dan kapasitas SDM, maka yang harus dilakukan adalah ya itu memang harus ada yang apa namanya menchannelkan gitu ya. Karena apa? Ini kan ada kelompok masyarakat gitu ya. Karena ini kelompok masyarakat itu masih dianggap kayak LSM itu ya masa apa namanya masa desa masih ada ketakutan. Karena kita juga merasa ketakutan juga gitu kan, karena ada yang seperti itu. Makanya salah satu untuk ke arah sana ya dengan data-data visual gitu. Berikutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah ini partisipasi masyarakat tadi yang disampaikan itu sudah bagus gitu ya. Tapi kendala lagi. Nah pada saat ada kendala itu, emang yang harus dibutuhkan oleh kita bareng-bareng itu adalah solusinya. Nah pada saat kita bicara solusi tentang sebuah sistem, ya ini memang kita nggak harus berjenjang gitu Pak yang bisa tadi itu. Jadi kalau kita tanya ke tiap kabupaten, kita nggak bisa jawab, nanti lama-lama gitu. Nah akhirnya berimplikasi di bawah jadinya malas ya gitu kan. Jadi ada jadi munculnya antras gitu kan, tidak kepercayaan itu sendiri. Padahal sebetulnya ya data itu tidak harus dari itu gitu. Cuma kalau kita bicara di KPD Indonesia itu kan ada 166 gitu ya indikator. Nah, contoh gitu ya, jadi satu desa tanpa kemiskinan gitu ya. Nah, yang namanya miskin itu seperti apa gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat itu di SDGs itu didasarkan pada sebuah pendapatan. Bukan penghasilan gitu, bukan, kan beda kan penghasilan. Nah ini pun kami harus memahamkan dan kami semua pendamping ya resikonya memang mentornya harus paham juga gitu. Kalau kayak kita akhirnya dalam menutur desa, loh kenapa dia miskin, kenapa tidak gitu. Dan ini pun oleh kementerian kami pun SDG 1 sampai dengan 17 itu pun belum begitu detail kenapa sih orang ini masuk di kemiskinan gitu. Miskinnya karena apa, ya stuntingnya karena apa gitu. Cuma kalau di tradisi tentang data P3KP itu kan sudah muncul gitu ya indikatornya orang kemiskinan itu seperti ini gitu. Apalagi informasinya isunya kan tahun 2025 itu kan BLT itu kan untuk kemiskinan absolut gitu. Nah kalau saya belajar absolut ya berarti penghasilannya itu beda lagi gitu kan. Nah ini kan mesti kita dituntut harus update terus update gitu ya. Update tapi sarana update-nya nah itu itu aja Pak. Makasih Pak. Oke. Tadi dari sistem selain itu ada lagi nggak? Apa Pak? Politik di mana? Ini selalu jadi kendala di mana-mana kan? Legasinya gitu. Kadang-kadang ada jabatan politik kalau kita berjanji ya apapun datanya, apapun masalahnya, kita berjanji Itu biasa. Tapi terakhir Pak, saya minta akademi itu harus jemput Pak. Ya, contoh kayak unsur itu harus jemput gitu. Gak boleh kita itu diutarakan dengan turun ke bawah. Karena apa? Contoh gampang ya. Namanya BPT itu hanya musdesi itu reguler. Tapi belum tentu dia menghasilkan sebuah progres sesuai dengan potensi desa. Contoh gitu ya, misalnya desa yang berstatus wisata gitu ya. Coba tadi dicek, kita nggak berkait tentang pelindungan wisata desa, belum ada. Karena mereka juga kami juga mereka tidak bisa jelasin mana yang kami buat draft legalnya. Karena pernah saya buatin draftnya gitu ya, udah Kemendes itu tentang apa namanya kawasan itu ya. Jadi desa gitu ya, desa ini sebetulnya perlindungan pertanian itu kita harus ada prosesnya. Itu sampai sekarang belum juga dapat. Sebenarnya kalau ada pengaduan masyarakat dari universitas yang misalnya
Unsur aja lagi. Oh, misalnya dari unsur nih melakukan pendampingan untuk membuat bagaimana membuat perdes yang baik, terus Ya draft legalnya gitu itu ya. diperlukan. Oh sangat itu. Sekarang lagi dapat lain. Iya. Maksudnya ini jadi masukan. Iya. Iya. Makanya gini Pak, kalau saya boleh usul itu ya. Nanti pada saat kita kedatangan itu mahasiswa, itu betul-betul memang itu kebutuhannya di desa, bukan masih betul datang. Pokoknya saya programnya ini nanti selesai dapat nilai ABCD, bukan. Karena pernah saya waktu di Batu tadi kan sering itu kan dari Pak Ekes, dari PC ya, dari Bu Afina itu pernah gitu. Ya kan minta hasilnya mana gitu. Karena Pak ini menjadi bagian perencanaan pembangunan ya. Ya moga-moga dengan saat hari ini evaluasi ya kalau ada sebuah keputusan desa dan kasihan Pak kita pendamping itu general masalahnya Pak. Semuanya harus tahu. Harus tahu semua itu kayak Doraemon. Kayak Doraemon Pak suruh ngitung ada gitu ya. Ada yang dari pertanian, ada yang esa, macam-macam ada yang esa. Padahal yang dari atasnya kan beda-beda. Beda-beda. Jadinya nasibnya sama. Makanya kalau ini kalau upaya-upaya nih untuk partisipasi masyarakat untuk melibatkan masyarakat di dalam mencapai pokoknya diundang musdes. itu yang paling kelihatan itu. Kita pembangunan itu kan anak ada KTD. KTD ya itu. Kegiatan masyarakat. Kalau bidang kesehatan kan juga pastinya dari Ya pemutakhiran data SDG. error ya. Sudah diundang tapi error ya. Oke, ini sebenarnya desa ini sudah pelibatan masyarakat sudah ditarik semuanya. Pasti kalau masyarakat kan berarti ada masalah di sini. Tapi kalau masyarakat sudah dilibatkan, berarti kan sebenarnya maksudnya masalah yang kalau tidak tinggal idealnya sebenarnya kalau dari sisi masyarakatnya yang asalkan mekanismenya asalkan sarananya ada, mekanismenya jelas itu mereka mau ya Sebetulnya mau. Ya sama aja dengan orang kita disabilitas juga jarang itu diundang. Kalau disabilitas siapa yang misalnya itu nggak ada. Nah itu Benar. orang-orang miskin penerima PLN jarang mereka diundang untuk hadir. Cuma kemarin memang kita waktu dulu stunting kita memang disabilitas kita menjadi wakil ibu dan anaknya yang kena stunting yang ikut kemarin memang dilibatkan dalam proses stunting. Kita memang berusaha untuk melibatkan orang tua dan keluarga. Coba dia permasalahannya apa? Jadi kan kita juga sedikit banyak tahu permasalahan yang ada di mereka. Misalnya ada yang kenapa kok anaknya stunting ternyata rumahnya dia lantai kemudian orang tuanya punya TBC kemudian kan ada ternyata mereka hadir kemudian ketika ditanya ternyata si balitanya kenapa kok stunting ternyata orang tuanya TBC terus nanti bisa menjadikan usulan terkait dengan misalnya berikan PMS balita stunting. Iya. Dari RPJMD sudah menyelesaikan masalahnya. dari ya kita bisa melihat loh misalnya capaian SDGs desa itu kan kita makanya kalau di Kementerian Desa kan dari dashboard sementara data dashboardnya sendiri tidak pernah diupdate ataupun apa ya diupdate tapi tadi datanya hilang akhirnya kan untuk menilai sebenarnya sudah sampai berapa sih kondisi desa sesuai dengan kondisi yang sekarang. Nah itu masih belum bisa tahu. Memastikan saja Bu, kalau urutannya nih evaluasi kinerja capaian SDGs itu kan data di input gitu ya. Sebenarnya data yang terinput ini yang bertanggung jawab nantinya yang menganalisis siapa? Dari Kemendes kan ada tim teknis unsur IT hasil dari analisis Analisisnya di situ juga. ada rekomendasi di usulan
Berarti analisisnya di sistem ya? Tapi mungkin lebih sederhana lagi, ini mungkin sekup lebih kecil dari capaian SDG secara umum yang diharapkan oleh Kementerian Desa ya. Jadi evaluasi kinerja kepada pemerintah desa ini biasanya yang rutin dilakukan di tingkatan desa dalam hal ini kecamatan itu melalui monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini mungkin cukup lebih kecil dari pencapaian SDGs karena di dalamnya itu ada evaluasi dari tahapan perencanaan kemudian sampai dengan pelaporan yang mana di dalamnya juga itu ada ya tadi capaian-capaian SDGs apakah itu terlaksana atau tidak. Itu bentuknya apa? Laporan kita jadi kita di kecamatan itu membentuk tim. Jadi Pak Camat nanti menyusun SK kecamatan betul. Gitu ya? Benar, semacam monef tapi dia bicara lebih umum. Jadi penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi saya kira cukup untuk capaian SDGs-nya juga mungkin capaian dari apakah ketika kegiatan itu direncanakan di RKP kemudian tidak jadi dilaksanakan di APBD, mungkin itu juga capaian yang paling dasar yang bisa kita lihat ya berarti tidak terlaksana. Berarti seperti itu. Apakah tapi rencananya dan anggarannya terserap atau tidak? Paling hanya sejauh itu. Karena tadi kalau bicara capaian secara tadi mungkin bahasa algoritma atau apa itu yang dilakukan by sistem yang disampaikan tentang kami gitu Pak. Kalau sistem ini langsung ke Mendes ya? Iya, jadi itu olahan data sistem. Kalau yang tadi disampaikan berarti lewat supradesa. Iya, itu hanya capaian paling dia benar tadi anggaran terlaksana atau tidak hanya sebatas itu. Paling yang bisa diukur itu yang stunting mas, karena kan apa ya setiap yang tadi yang regulasi terus kan ada OTS. Nah, sementara kan untuk SDGs yang tadi itu kan minimal 14, di bawah 14%. Ya, prevalensinya. Yang bisa diukur paling itu hanya untuk yang untuk angka stuntingnya sudah mencapai target apa enggak dari hasil OTS tadi. Kalau setelah misalnya ya seandainya sistemnya ini jalan ya, setelah sistem itu kemudian misalnya berjalan kemudian dia memberikan gambaran gitu, nanti setelah evaluasi apa pengaruhnya buat desa, apakah anggaran tahun berikutnya atau nanti ada apa? Kan kalau di SDGs itu kan nanti akan muncul rekomendasi. Kemudian IDN yang berbasis SDGs kan juga ketika IDN ini kan juga harapannya berbasis SDGs. Ini juga kan ada datanya. Di situ ada rekomendasi usulan misalnya di situ jalannya ini buruk. Kemudian usulannya terkait dengan lapangan olahraganya tidak ada. Itu sebetulnya ada. Kalau untuk IDN oke lah, kemarin ketika kita sering bagus kita sampaikan rekomendasi dari pusat ini apa saja, karena kalau IDN kan sudah terinput semua dan setiap tahun sudah sesuai lah ya. Nah itu kita bantu bacakan, terus kemudian nanti ya kita sampaikan ke forum, ya maupun nanti dari forum apa, jika ketika mereka juga oh ya ternyata memang karena munculnya usulan kan karena munculnya permasalahan, jadi nah itu jadi sementara kalau yang SDGs ketika kita sampaikan banyak yang sedikit berbeda karena memang itu belum se-update atau tapi kalau di DM insya Allah di bulan-bulan Maret April gitu kan sudah selesai, jadi itu bisa dibacakan untuk tahu. Baru kemarin juga sempat terkendala juga saat apa ya data besar. Oh yang pusat PDM ya. itu semuanya kayaknya tempat saya juga ya. Jadi ada beberapa yang harus berhenti. Iya, Pak sedikit tambahin itu ya Pak. Yang tadi tentang evaluasi capaian SDGs gitu ya. Sepemahaman saya itu kalau datanya udah 90% di capaian SDGs masing-masing antara 1 sampai 18 dan sekarang 17 itu bisa dipakai Pak. Nah, kenapa itu agak terkendala? Atau tadi ya, memang dalam proses pemungutan data SDGs itu kan ada, kita itu setiap tahun tadi yang disampaikan ada IDM. IDM itu kan mengetahui jumlah penduduk gitu ya. Nah, pada saat kita bicara jumlah penduduk, sebetulnya yang sudah terlayani atas sampai di situ berapa? Dan yang kita kenal no one left behind itu. Nah, ternyata itu pada saat datanya itu terpilah, itu kan ada satu data individu, KK, RT sama desa. Nah, kadang-kadang itu kita menyelesaikannya itu tidak paralel, hanya memilah salah satu. Maka di situ yang saya sampaikan kepada desa-desa itu adalah penuhi dulu data itu, jangan ada no one left behind-nya. Jadi misalnya data penduduknya itu 1000, ya harus sampai 1000. Tentang nanti kualitasnya itu ada sebuah proses pemutakhiran gitu. Nah disitulah tempat evaluasi. Nah sehingga
nanti kita mengetahui, karena setiap capaian SDGs itu ada kok, tadi disampaikan oleh Mbak Dina, itu ada rekomendasinya. Nah, rekomendasi itu sudah menuju pada sebuah misalnya angka gitu ya, angka misalnya jumlah penduduk siapa yang miskin, itu bisa dicari siapa yang miskin gitu ya. Karena pernah saya mencoba di tahun 2022 di Desa Pamijen, itu satu itu yang masuk ke situ, itu diklik, terus kenapa? Ternyata beliaunya itu adalah, tadi saya kasih tahu ya, ini jangan kaget, ternyata yang masuk ke situ dia tidak punya kakak. Nah, berarti kalau berkeluarga tidak punya kakak, ternyata bisa masuk ke kemiskinan. Lah, hal-hal ini kan harus dipahami bareng-bareng gitu. Nah, selanjutnya adalah itu tidak langsung berubah, biasanya itu 24 jam itu paginya baru ada proses perubahan ya, misalnya itu skornya gitu. Nah, skor ini memang apa ya Pak, kita itu kan dikasih aplikasi, tetapi secara teknisnya kami belum mendapatkan kalau kita nggak belajar sendiri. Nah, ini kan mesti ya mungkin sih TA-nya ada lah ya yang mendapatkan itu, karena biasanya TA itu ada PIC-nya SDGs gitu ya. Mungkin Bapak bisa menggali dari beliaunya agar tadi yang disampaikan oleh Bapak tentang evaluasi akan jelas sebetulnya parameternya apa sih yang di situ. Begitu Pak, makasih. Baik, terima kasih. Menambahkan ya Mas, yang terkait data SDGs itu juga sebagai salah satu penilaian dan evaluasi kinerja. Di situ kan ada apa yang angka stunting di desa, terus yang tidak sekolah atau sekolah, itu kan juga sebagai penilaian salah satu yang untuk penilaian kinerja, alokasi kinerja dana desa. Jadi nanti berpengaruh ya terhadap alokasi dana desa berikutnya. Enggak, yang kinerja. Kinerja baik, kinerja baik. Perubahan kan biasanya ada tambahan alokasi kinerja. Oh iya. Berarti di tahun anggaran berjalan. Betul. Ataupun reguler yang setiap tahun ada dua, yang reguler sama yang tambahan. Oke. Terkait dengan evaluasi tadi, evaluasi kinerja saya kira sudah. Kemudian ini terkait dengan ekonomi lokal yang ada di desa. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua pada saat mendampingi desa ini menyaksikan bahwa di desa tersebut mungkin ada UKM ya, ada usaha mikro kecil dan menengah yang tumbuh di desa gitu. Dan mungkin malah yang berjalan sudah cukup lama, atau mungkin malah ada yang baru gitu. Ada nggak di antara dua pengamatan Bapak dan Ibu itu ada yang sudah didukung dengan perkembangan teknologi informasi? Ada. Ya misalnya pakai digital marketing, kemudian mereka berkelompok membuat kayak toko online gitu, itu kan didukung teknologi informasi. Kalau mungkin ekonomi lokal basisnya UMKM mungkin iya ya, karena skupnya ya kalau ada desa itu punya badan usaha milik desa, sebutannya BUMDes, itu kepanjangan tangan dari pemerintah desa dalam hal mendaya gunakan potensi yang ada di desa untuk bisa mensejahterakan rakyat masyarakat desa. Sejauh dampingan kami kalau untuk BUMDes belum ada yang memanfaatkan teknologi, tapi arah untuk menuju ke sana sudah. Kemarin salah satu desa dampingan kami sudah melaksanakan pelatihan digital marketing untuk BUMDesnya di desa Karangrau. Kemudian kemarin juga sempat jadi diundang juga oleh unsur untuk meningkatkan kapasitas BUMDes dari aspek unsur kalau nggak salah kemarin ya. Jadi desa dampingan kami ada 2 desa untuk paling arahnya ke sana. Tapi kalau untuk penggunaannya UMKM maaf saya pribadi tidak tahu, tapi kalau untuk BUMDes dampingan kami ya pelatihannya untuk implementasinya sejauh ini tidak mengerti. Ini tinggal di sini.
khususnya di pemerintahan dan juga menjadi rekomendasi bagi internal institusi kami. Terima kasih.